Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Evan. Untuk pertemuan kali ini kita masih melaksanakan melalui online dan pada sore kali ini kita akan belajar yang namanya the passive. Nah, the passive. Jadi dalam bentuk pasif itu nanti kita belajar yang namanya forming the passive. Apa tahu forming the passive? Forming the passive itu adalah bentuk pembuatan bagaimana kalimat aktif dibuat menjadi atau dirubah menjadi kalimat pasif. Terus kemudian yang kedua, penggunaan pasif. Jadi kalimat pasif itu mempunyai beberapa fungsi utama. Nanti kita bahas satu persatu. Terus yang ketiga yaitu pasif sebagai indirect object as passive subject. Nah, ini yang sering keluar dalam soal di buku paket merahmu itu loh. Itu ada. Kemudian yang keempat, the passive form of modals and phrasal modals. Jadi yang bentuk modal dalam kalimat pasif dan gabungan modals. Kemudian stative passive, common stative passive verb and prepositions. Nah, ini yang kemarin keluar saat kamu sama Dinda itu loh, ada kata by. Nah, itu masuknya pada poin ke-6 ini, common stative passive verb and preposition. Kemudian the passive with get. Kemudian yang terakhir participle adjective. Nah, ini yang kemarin sering keluar. Biasanya kalimat ini diawali dengan imbuhan ed dalam awal kalimat. Sekarang kita bahas satu persatu. Silahkan lihat tabel ini, yaitu forming the passive. Di sini ada sebuah contoh, ya. Ada beberapa contoh ini nanti, yaitu contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada kalimat aktif yang A, ada kalimat Mary help the boy. Jika kita analisa satu persatu, Mary itu sebagai subjek, kemudian help itu sebagai verb atau kata kerja, kemudian the boy itu sebagai objek. Jadi kalimat aktif itu bisa dibuat pasif asalkan kalimat tersebut memiliki objek. Bagaimana jika kalimat itu tidak memiliki objek? Maka kita tidak bisa membuat kalimat itu menjadi pasif. Karena syarat utama untuk membuat kalimat pasif, kalimat aktif itu harus memiliki objek. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, dulu kan pernah saya singgung atau bahas di kelas, yaitu kata kerja dibagi jadi dua, ya toh? Kata kerja transitif sama kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan kata kerja intransitif berarti kata kerja yang sebaliknya, yaitu tidak membutuhkan objek. Contohnya kalimat yang A ini, Mary help the boy. Kalau the boy saya hilangkan menjadi Mary help, kan kalimat ini enggak bisa berdiri sendiri, tetapi dalam konteks meaning, kalimat ini tidak mempunyai meaning. Jadi meaningnya dia masih bergantung. Nah, contohnya Mary membantu siapa? Kan mesti perlu yang namanya objek. Nah, itu pertama-tama dipahami. Sekarang, in the passive, the object of an active verb becomes the subject of the passive verb. Ya, jadi dalam kalimat pasif, objek pada kalimat aktif itu berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Terus kemudian kita lihat pada poin yang B. The boy was helped by Mary. Jadi the boy yang pada kalimat aktif adalah objek berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian kata kerja, karena kalimat aktif ini bentuknya adalah kalimat past tense atau simple past tense,
Maka dalam kalimat pasif kata kerjanya tetap past tense, hanya saja dia ditambah dengan to be. Nah, to be dalam kalimat past tense itu hanya ada dua, was sama were. Jadi ketika objek dalam kalimat aktif ini tunggal, maka kita menambahkan to be was, kata kerjanya diubah menjadi kata kerja verb 3. Kemudian ditambah by sama Mary. Maka kesimpulannya kalimat A sama kalimat yang B ini memiliki arti yang sama. Yang A, Mary membantu anak laki-laki. Yang B, anak laki-laki dibantu oleh Mary. Kesimpulannya itu, dia memiliki arti yang sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Itu bentuk kalimat pasif. Nah, contoh kita lihat pada poin C dan D. An accident happened. Nah, yang dicetak tebal ini happen itu adalah kalimat kata kerja intransitif. Kecelakaan terjadi. Kalau kita kan tidak kata terjadi ini kan tidak memerlukan yang namanya objek. Maka kalau dibuat pasif berarti kalimat ini tidak bisa dibuat kalimat pasif. Di sini ada keterangannya. Only transitive verbs that can be followed by an object are used in the passive. It is not possible to use intransitive verb such as happen, sleep, come, seem in the passive. Seperti itu. Terus kemudian di sini bisa dilihat rumusnya. Kalau biasa yang saya buat rumus di kelas sama di sini mungkin berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu to be diikuti verb 3. Nah, kita lihat beberapa tenses. Tenses itu waktu. Di sini ada yang namanya simple present. Simple present kan fungsinya untuk menunjukkan suatu kegiatan yang berulang kali sama kegiatan yang sifatnya itu bersifat fakta, realita. Present progressive itu sama dengan present continuous. Sama. Terus present perfect, simple past, past progressive sama past continuous. Nah, ini beberapa yang sebelah kiri, paling kiri ini adalah waktu tensesnya. Kita lihat kalimatnya. Dari pertama, Mary helps the boy. Dibuat pasif, the boy is helped by Mary. Kenapa kok pakai is? Karena tenses yang digunakan atau kata kerja yang digunakan dalam kalimat nomor 1 ini jenisnya adalah simple present. Nah, simple present to be-nya kan ada 3. Tetapi dalam kalimat pasif kita hanya menggunakan 2 to be saja. Apa saja? Yaitu to be is dan to be are. Sedangkan to be am kita tidak menggunakan. Maka itu kenapa dia bisa menjadi is. Kata kerjanya semua tetap semua verb 3. Yang berubah itu kata di depan verb 3 ini. Contoh lagi. Yang kedua adalah jenisnya present continuous. Mary is helping. Mary sedang membantu anak laki-laki itu. Berarti dibalik anak laki-laki itu kan karena jumlahnya 1, to be-nya is. Karena dia sifatnya adalah progresif atau continuous, maka kita tambahkan kata being. Being verb 3 helped by Mary. Kalimat yang pertama, yang kedua ini, Mary sedang membantu anak laki-laki. Dibuat pasif, anak laki-laki sedang dibantu oleh Mary. Maknanya sama, artinya sama, cuma strukturnya yang berbeda. Itu kalau continuous. Pokoknya kalau continuous itu pasti dia ditambah being. Sama to be-nya menyesuaikan. Dia to be-nya past atau present. Kita lihat contoh yang bawah ini. Past progresif ini. Mary was helping the boy. Ya toh, sama-sama yang atas is being, yang bawah was being. Secara struktur sama, cuma yang berbeda, yang membuat beda adalah to be-nya. Jadi kapan kita menggunakan to be yang tepat itu kita lihat waktunya saja seperti itu. Terus
kemudian present perfect. Lah, pokoknya kalau ada perfect, past perfect, future perfect itu cuma intinya ditambah been. Nah, contohnya itu yang nomor 3. Mary has helped the boy. Mary sudah membantu anak laki-laki. Dibalik, the boy has been helped. Anak laki-laki sudah dibantu oleh Mary. Kalau yang bentuk past perfect sama, cuma kita mengganti has menjadi had. Kalau pakai future berarti pakai will ditambah have. Karena kenapa kok bukan has? Karena tuh apapun modalnya itu selalu diikuti verb 1. Nah, dari sini Evan ada yang ditanyakan dari beberapa contoh ini? Belum? Oke, kita lihat poin yang E. Was the boy helped by Mary? Apakah anak laki-laki itu dibantu oleh Mary? Kemudian yang F, is the boy being helped by Mary? Apakah anak laki-laki itu sedang dibantu oleh Mary? Yang G, has the boy been helped by Mary? Sudahkah anak laki-laki itu dibantu oleh Mary? Nah, ini materi ini kalau kalimat ini dibuat kalimat tanya seperti itu. Jadi to be-nya dia ada di depan. Yang belakang diikuti kata kerja verb 3. Kita lanjut. Nah, sekarang ini yang menjadi pokok dalam latihan hari ini, yaitu using the passive, penggunaan pasif. Kita lihat contoh 3 ini, A, B, dan C. Yang A, rice is grown in India. Beras atau padi itu ditumbuhkan di India. Kalimatnya dipahami alon-alon. Beras ditumbuhkan di India. Kemudian yang B, our house was built in 1980. Rumah kita didirikan pada tahun 1980. Yang C, this olive oil was imported from Crete. Jadi minyak olive oil ini diimpor dari Crete. Nah, ketiga kalimat ini adalah bentuknya adalah pasif. Ya, biasanya pasif itu digunakan dengan menambahkan kata by, ya toh. Belakangnya ada kata by, by, diikuti phrase. Lah, the passive is most frequently used when it is not known or not important to know exactly who performs an action. Jadi kalimat pasif itu paling sering digunakan ketika dia tidak dikenal atau tidak penting untuk diketahui. Jadi aku perlu ngerti. Maksudnya gimana? Yang contoh ini, yang in A. Rice is grown in India by people. Kita menambahkan kata by people, by farmers, by someone. Aslinya ini kan nggak penting. Yang penting itu apa? Oh, ternyata padi itu atau beras itu ditumbuhkan di India. Jadi yang menjadi pokok, yang penting kalimat ini adalah yang A seperti ini. Biasanya kan kalimat pasif lengkap toh, by Dinda, by Evan, dan lain-lain. Terus kemudian yang B juga sama, rumah kita didirikan oleh pada tahun 1980. Berarti yang penting di sini apa? Waktu, ya toh. Waktu rumah kita didirikan. Jadi kita nggak membahas siapa yang membangun rumah itu, Pak Tukang atau Bu Tukang, itu nggak penting. Tapi informasi yang kita dapatkan pada poin B di sini adalah pada tahun 80 rumah itu telah dibangun atau dibangun seperti itu. Terus yang C juga sama. Olive oil itu diimpor dari Crete. Jadi kita nggak peduli ameh sing ngirim kui presiden, ameh sing ngirim pejabat, kita nggak memerlukan orangnya. Tapi yang kita perlu ketahui, yang paling penting, yang perlu digarisbawahi adalah ternyata olive oil itu diimpor
dari grade. Jadi informasi yang penting itu seperti ini. Jadi makanya kalau soal yang kita kerjakan kemarin itu kan ada beberapa kata by, ya toh. Ada by yang dihilangkan, ada by yang sengaja dipasang. Nah, itu kamu harus hati-hati dari sini kudu mbok pahami. Kamu jangan terjebak belakangnya ada by, itu pasti kalimat pasif. Belum tentu. Tapi kamu harus mengamati pilihan opsinya dulu. Apakah yang ditanyakan itu subjek pelaku atau kata kerja. Kalau yang ditanyakan kata kerja belakangnya by, sudah pasti itu jawabannya pasti nantinya akan pasif. Tetapi kalau dalam soal predikat atau kata kerjanya sudah diketahui, berarti kamu mencari yang namanya subjek atau pelaku. Diling-iling, yang namanya subjek atau pelaku itu tidak seharus orang, tumbuhan, hewan, benda, dan lain-lain itu juga boleh. Terus yang D, contoh yang D, Life on the Mississippi was written by Mark Twain. Jadi kehidupan di Sungai Mississippi itu ditulis oleh Mark Twain. Nah, kata by di sini, ini kan ada kata by atau yang D, itu disimpulkan jika itu penting untuk diketahui. Ya, kalau ada kata by itu berarti kita perlu mengetahui atau objek dalam kalimat itu penting. Berarti objek kalimat nomor D ini apa? Mark Twain. Dia kan fungsinya sebagai objek. Subjeknya mana? Life on the Mississippi sebagai subjek pelaku. Was written sebagai kata kerja atau predikat. By Mark Twain adalah objek. Berarti di mana kata by Mark Twain itu adalah informasi yang penting. Jadi judul buku yang berjudul Life on the Mississippi itu ditulis oleh Mark Twain. Seperti itu. Kalau ada kata by, berarti kalimat itu yang menjadi objek adalah penting. Terus yang E, my aunt made this rug. Ini aktif. Nah, my aunt made this rug. If the speaker knows who performed an action, usually the active is used as in E. Kalimat ini dibuat menjadi pasif bisa enggak? Yang E. Bisa. Berarti menjadi apa? Coba. This rug. Atau kamu ketik chatbox boleh. Gimana? This rug. This rug. To be-nya apa? Kalimat ini bentuknya apa? Present, past tense, future. Apa bentuknya? Past tense. Yes. Berarti kita perlu yang namanya to be. Nah, to be ini menyesuaikan objeknya. Karena objeknya tunggal, this rug, maka to be-nya pakai was. Berarti this rug was made by my aunt. Jadi rug iku ceret. Nah, ceret ini atau mu. Nah, cara basa wong etan, wong Kudus mu. Nah, mu ini dibuat oleh budeku atau tanteku seperti itu. Nah, ini ada yang nomor F. This rug was made by my aunt.
That rock was made by mother. Bebas. Nah, sometimes, terkadang, even when the speaker knows who perform an action, meskipun kita sudah tahu pelakunya adalah my aunt atau my mother, berarti kita menggunakan pasif dengan kata by. Karena dia ini siapa? Pelakunya. Pelakunya itu ingin diperhatikan. Seperti itu. Nah, ini A sampai E itu adalah beberapa contoh. Kalau yang A, B, C itu kita tidak perlu yang namanya objek. Kenapa? Karena informasi yang penting itu adalah kapan beras itu ditumbuhkan, kapan bangunan itu dibangun, dan kapan olive oil itu diimport. Jadi kita fokus pada kata kerjanya, bukan pada objek. Tetapi untuk contoh yang D sama E, kita diminta untuk fokus pada objeknya. Karena yang ditanyakan objek. Nah, itu penggunaan kalimat pasif. Seperti itu. Kemarin beberapa kita sudah latihan secara tak sadar itu adalah kalimat pasif. Nah, ini juga ini. Contoh, indirect object as passive subject. Contoh yang A. Someone gave Mrs. Lee. IO itu apa toh? Indirect object. Berarti objek tidak langsung. Berarti ada lawan katanya, direct object atau objek secara langsung. Terus yang B, Mrs. Lee was given an award. Jadi kalimat ini dibulak-balik bisa. Terus yang C, someone gave an award to Mrs. Lee. Atau an award was given to Mrs. Lee. Dari A sampai D maknanya sama. Hanya saja kalimatnya, strukturnya dibulak-balik. Nah, ini ada keterangannya. Jadi ketika direct object menjadi subjek, direct object menjadi subjek, contohnya yang mana? B dan B dan D. Ini adalah contoh objek, direct object, ya toh, direct object menjadi subjek. Nah, contohnya ini. Direct object itu apa? Objek secara langsung. Contoh gini. Dinda memberi pulpen kepada Evan. Yang menjadi direct object itu apa? Pulpen. Ya, yang menjadi direct object itu objek langsung. Sing diwenehno Dinda ke kamu itu apa? Pulpen. Ayahnya Evan membelikan motor baru. Berarti direct objeknya adalah motor baru. Itu direct object, dipahami alon-alon. Sekarang yang indirect object. Misalkan seseorang memberikan kado kepada Evan. Seseorang memberikan kado kepada Evan. Yang menjadi indirect object berarti yang tidak langsung itu adalah orangnya. Siapa yang menerima? Kalau yang tadi kan objeknya, yang kamu terima apa? Tapi kalau indirect object itu adalah orang yang menerima. Bisa dipahami? Bisa. Terus lanjut. Kemudian di sini the passive form of models and present models. Nah, ini kemarin pas zamannya siapa ya? Aksal. Nah, terutama materi permodalan. Modal ya, itu jenisnya macam-macam. Ada yang present, ada yang past. Contoh kalau yang will di past tense-nya menjadi would, can menjadi could, may menjadi might, terus dan lain-lain. Kawane. Lah, kalimat
pasif itu juga bisa dibentuk dari kalimat dengan menggunakan modals. Modals itu kemampuan. Contoh yang A itu bisa dilihat. Tom akan diundang ke piknik atau Tom akan diajak ke piknik. Berarti kalau dibuat aktif menjadi gimana? Gimana? Nek dibuat aktif. Oh, akan mengundang Tom. Gimana? Dibuat pasif, dibuat aktif bisa enggak kalimat A ini? Bisa. Caranya gimana? Eh, oh, Kita menambahkan kata someone. Caranya gitu. Kalau dibalik, kan Tom kan berada di akhir. Berarti someone will invite Tom to the picnic. Ya, berarti someone will invite Tom to the picnic. Kalau dibalik, berarti Tom will be invited to the picnic by someone. Karena by-nya dihapus, berarti A sampai H ini kita difokuskan. Fokus kemana? Fokus pada kata kerja, bukan kepada siapa. Berarti pelaku yang sebenarnya itu tidak dianggap penting. Yang indirect-nya tadi. Kalau directnya mana? Ya ini tadi. Ini semua direct ini. Contoh kedua, the window can be opened. Tidak ada keterangannya. Kenapa? Karena open jendela ini tidak bisa dibuka. Otomatis kan kita tidak perlu yang memerlukan yang namanya objek. Gitu. Children should be taught to respect their elders. Anak-anak seharusnya diajarkan untuk menghargai kepada orang yang lebih tua. Seperti itu. Terus ini yang pakai have been, berarti materinya perfect. Kalau A sampai H ini permodalan. Kalau modal itu pokoknya ditambah B, modal ditambah B ditambah verb 3. Sedangkan kalau yang bentuk satunya itu dia ditambah yang perfect ditambah have been selalu diikuti verb 3. Itu pasti kalimat itu jenisnya adalah past tense. Nah, kita lihat statif pasif. Apa sih statif pasif itu? Kita amati dulu contohnya. A, B, C. The door is old. Pintunya itu lama. The door is green. Pintunya hijau. The door is locked. Pintunya terkunci. Nah, maknanya berbeda loh ini loh. Secara kamu amati, kayaknya podo toh. The door is. Yang beda yang dicetak tebal, tetapi secara meaning berbeda. Kita amati. Pada contoh A dan B, kata old sama kata green itu artinya sama. Yaitu sama-sama jenisnya kata sifat. Pintunya tua, pintunya berwarna hijau. Nah, berarti mereka kata tua ini mendeskripsikan pintunya. Berarti pintunya ini sudah lama. Sedangkan kata green berarti itu menggambarkan bahwa pintunya ini berwarna hijau. Sedangkan pada poin C yang locked, ada ed, itu adalah verb 3. Artinya itu digunakan sebagai sebuah kata sifat. Yaitu mendeskripsikan pintu. Posisinya apa pintunya? Terkunci. Maknanya berbeda. Jadi hati-hati. Nah, soal jenis kayak ngene iki itu lebih sering keluar di soal structure. Structure itu yang garis bawah itu loh.
Yang A, B, C yang dulu kita pernah latihan. Nah, itu sering keluar. Terus amati lagi yang D, E, F. I locked the door 5 minutes ago. Saya mengunci pintu 5 menit yang lalu. Yang E, pintu dikunci oleh saya 5 menit yang lalu. Yang F, sekarang pintunya terkunci. Informasi di sini yang kamu dapatkan intinya apa? Pintunya kunci. Oke, yes. Pintunya terkunci. Jadi, ketika kalimat pasif digunakan untuk mendeskripsikan situasi yang hilang, contohnya adalah poin ini tadi C, F, sama I. I yang mana? Now the window is broken. Sekarang jendelanya sudah rusak. Kalau G, and merusak jendela yesterday kemarin. Yang H, jendela dirusak oleh N. Yang I, sekarang jendelanya dirusak. Jadi semuanya ini kita nggak perlu yang namanya mengambil tempat. Rusaknya di mana itu nggak penting. Yaitu yang paling penting apa? Yaitu kegiatan yang baru saja terjadi. Kegiatannya apa? Oh, Ana merusak pintu. Yang H, pintu dirusak oleh. Intinya kan merusak. Begitu juga yang pintu terkunci. Berarti kita harus fokus pada kata kerja yang baru saja dibahas. Jadi kepada siapa itu nggak penting. Terus yang JKL. I am interested in Chinese art. Saya tertarik seni Cina, orang Cina. Yang K, he is satisfied with his job. Dia itu puas dengan pekerjaannya. Yang L, Anne is married to Alex. Anne itu menikah dengan Alex. Nah, preposisi by ya itu bisa diikuti statif pasif verb. Nah, statif pasif. Statif pasif itu berarti kita tanpa menggunakan by. Terus yang M, I don't know where I am. I'm lost. Terus I can't find my purse. It's gone. Saya nggak bisa menemukan dompetku. Dompetku hilang. I am finished with my work. Aku sudah berhenti dengan pekerjaanku. Aku menyelesaikan pekerjaanku juga boleh. I'm done with my work. Jadi saya selesai tugasku ini. Jadi M sama P itu adalah contoh penggunaan secara idiomatik. M dan P. Idiomatik itu maksudnya gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia gini. Oh, kae si Bejo. Ternyata dia berbakat ya. Dia sampai selalu mendapatkan nilai 50. Nah, itu namanya idiomatik. Nah, cara bahasa Indonesia apa itu namanya? Pokoknya kayak gitu. Misalkan lagi, oh kayak si Bejo lagi bocah gantenge koyok ngono, tapi kok ora tahu adus tapi ceweknya akeh. Nah, kata idiomatiknya apa? Ganteng neng ora tahu adus. Ora tahu adus itu berarti kan masuknya ke idiomatik. Secara tak langsung artinya apa? Dia malas, pemalas, tidak pernah menjaga kebersihan. Lah itu namanya idiomatik. Jadi ada beberapa arti yang diterjemahkan atau digunakan sebagai idiomatik. Seperti contoh lagi yang paling penting. Misalkan kamu membuat kalimat Evan sleep like a dog. Bukan diartikan Evan tidurnya seperti anjing, bukan. Tetapi arti sesungguhnya adalah Evan
tidur hanya sebentar. Nah, seperti itu maknanya. Nah, itu namanya idiomatic. Jadi statif pasif itu maksudnya adalah dia memiliki makna yang berbeda-beda tergantung strukturnya. Nah, ini contoh common statif dan kata kerja diikuti preposisi. Nah, setiap kata kerja itu memiliki preposisi yang berbeda-beda. Wes gawan. Contohnya kayak base, preposisinya on. In front pasti pakainya off. Seperti itu. Contohnya be accustomed to. Terus be addicted to dan lain-lain. Lagi ada by, from, in, to, about. Ini wes gawan. Wes ora iso mbok pisahkan. Contoh yang A sama B ini yang atas. I am interested in Greek culture. Saya tertarik pada, bukan di. In ini bukan diartikan di. Jadi saya tertarik pada budaya orang Greek. Terus yang B, he's worried about losing his job. Jadi banyak statif pasif, kata kerja statif pasif itu diikuti oleh preposisi daripada menggunakan by. Ini kan ada kemarin toh di soal, biasanya pasif kan menggunakan by, tapi kok ini menggunakan to, ini menggunakan with. Kenapa? Karena ini jenisnya adalah jenis kata kalimat pasif yang berjenis statif. Berarti wes gawan, wes ora iso dipisah. Itu namanya statif. Nah, terakhir ini yang ke nomor 7 ya. Pasif menggunakan get. Jadi kita bisa membuat kalimat pasif itu dengan kata get. Get itu kalau dalam kamus kan artinya mendapatkan. Tapi kalau dalam kalimat kausatif itu diartikan meminta. Tapi kalau get di sini maknanya berbeda lagi. Contoh get diikuti adjektif, kata sifat. I am getting hungry. Let's eat soon. Artinya adalah saya semakin lapar. Jadi to be diikuti getting, diikuti kata sifat, artinya adalah semakin. Semakin titik-titik, tergantung apa. Yang B, you should not eat so much, you will get fat. Kamu jangan terlalu makan banyak, you will get fat. Kamu nanti gemuk. Yang C, I stop working because I got sleepy. Saya berhenti kerja karena I got sleepy. Saya menjadi ngantuk. Nah, keterangannya apa? Keterangannya adalah get itu boleh diikuti dengan by certain adjective. Jadi dia diikuti dengan kata sifat. Get itu memberikan perubahan ide atau perubahan informasi, yaitu menjadi, memulai, terus tumbuh, dan lain-lain. Contohnya ini I'm getting hungry itu sama dengan saya belum makan sebelumnya. Kan artinya saya benar-benar lapar atau saya semakin lapar. Artinya kan saya secara implikasi itu makna tak langsung, itu kan dia dari zaman apa lagi jenenge Idul Fitri 2017 sampai sekarang belum makan. Nah, ini contoh. But now I am beginning to be hungry. Saya mulai menjadi lapar. Jadi seperti itu. Misal kamu lagi pergi piknik bersama temanmu, kamu bilang pakai bahasa Inggris, I'm getting cold. I'm getting cold itu aku mulai kedinginan. Berarti dari tadi artinya kan kamu sudah kedinginan. Tapi kamu mengatakan saya mulai kedinginan, semakin kedinginan kan berarti dingin, rasa dingin itu bertambah. Nah, itu penggunaan kalimat pasif dengan get ya. Kata get selalu diikuti dengan to be kalau dia bentuk ing. I am getting. Bukan artinya saya sedang mendapatkan lapar, enggak. Tapi saya semakin lapar. Seperti itu. Nah, di sini yang paling bawah ini adalah beberapa kata sifat
yang diikuti get angry, dia semakin marah. Anxious, bald itu botak, dia semakin botak. Better, big, busy, chilly, cold, dark, dizzy. Dizzy itu ngeluh. Empty atau mual itu juga bisa. Fat, full, good, heavy, hot, hungry, late, light, mad, nervous. Old, rich, thick, sleepy, tall, thirsty, warm, well, wet, dan worse. Itu pasif dengan menggunakan kata get. Sekarang yang terakhir atau poin yang nomor 8 adalah yang namanya participle adjective, bentuk participle. Kemarin-kemarin pas kamu satu kelas dengan Aksal, dengan siapa satu nih, kok lupa aku, yang dari Jepara itu kan saya selalu bilang ini namanya materi apa, aktif participle, pasif participle. Nah, ini sama dengan seperti ini. Contohnya, the problem confuses the students. Masalahnya itu membingungkan siswa. Contoh yang A, it is a confusing problem. It is a confusing problem, itu benar-benar masalah yang membingungkan, membuat bingung. The students are confused. Itu yang paling atas ini yang kamu lihat. By the problem ini kan kalimat pasif toh. Kalimat aktifnya ini the problem confuse the student. Dibalik the students are, kenapa kok pakai are? Karena subjeknya jamak present toh, karena confuses. Confused by the problem. Lah, kalau dibuat participle adjective itu menjadi it is a confusing problem. Sama they are, kenapa kok they? Karena the student itu kan kata gantinya they toh. Terus the problem, masalah itu kan kata gantinya it. Kalau it berarti to be-nya is. Kalau they to be-nya are. Kalau present confusing, kata kerja ditambah ing. Tapi kalau bentuknya pasif, dia langsung diikuti verb 3, students. Nah, keterangan di dalam kotak itu benar. The present participle serve as an adjective with an active meaning. Berarti dengan arti yang aktif. Kata benda itu memodifikasi bentuk action, tindakan. In A, yang A ini, kata bendanya adalah problem. Ya toh, kata benda. It, subjek. Is adalah subjek predikat. A confusing itu adalah objek. Problem itu adalah noun. Maka artinya it confuses. Thus, maka dari itu it is described as a confusing problem. Yang diambil itu yang belakang. Confusing problem. Yang B nanti juga berubah menjadi confused student. Siswa yang bingung. Kalau A, masalah yang membingungkan. Ini sama materi dengan kayak contohnya boring sama bored. Evan di kelas bilang, I am boring. Berarti kamu membosankan. Yang betul adalah I am bored. Saya apa? Bosan. Berarti yang B ini subjek, confused di sini, meskipun kalau dilihat to be diikuti verb 3 toh, tetapi kata confused di sini artinya adalah sebagai kata sifat. Yang A juga sama. Ini menjadi noun. Nah, itu asal usulnya participle adjektif. Kenapa kok menjadi apa tadi boring sama bored. Terus yang C sama D. Kita lihat yang atas dulu, yang C. The story amuses the children. Ceritanya amuses, menghibur anak-anak. Ceritanya kan satu, makanya dia ditambah S.
Terus yang D, the children are amused by the story. Anak-anak dihibur oleh cerita. Jadi kalimat C sama D artinya sama. Tapi kalau dibuat participle, the noun story performs the action. Jadi kata story itu menampilkan tindakannya. Terus kata bendanya itu apa? Anak-anak. Makanya amusing story, cerita yang menghibur. Amuse children, anak-anak yang terhibur, bukan anak-anak menghibur loh. Maknanya berbeda. Anak-anak menghibur, anak-anak terhibur secara sama-sama menghibur, tapi dia memiliki makna yang berbeda. Seperti itu. Nah, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan atau contoh apa? Belum, belum. Oke, sekarang kalau belum kita latihan soal. Sebentar. Bentar, yang tak carikan yang ada pilihan gandanya. Ini ada tapi esai. Dirimu langsung menjawab karena ini sifatnya online langsung. Sudah kelihatan layarnya? Ya, Oke. Fokus di sini advance level 25 multiple choice. Kita mulai. Silahkan pilih A, B, C, D, E. Nanti saya yang pindah. nah, Ah, salah. oh, Langsung hati-hati. Lanjut nomor 2. Soalnya 36 loh ini. ya, Fokus subjek predikat pokoknya. Apa artinya? Rilis itu dilepaskan. ya, nah, Apa? A, B, C, D, E. Apa? salah, A. Salah salah. lagi. Belum Hati-hati. tahu. Nomor 3. Waduh hujan terus gitu.
Apa? Nomor tiga. Bentar, bentar. C. C. Tetot. Salah. Sudah tiga soal. Yuk lanjut. Nomor empat. Yang C. C. Oke, betul. Satu. Lanjut. Nomor lima. Kalian belanja guys, kita tengok tuh berapa harga beras di Amerika. D. Apa? E. D. 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 Ini ya. Klik. Oke. Lanjut. Nomor 6. C. C. Kita klik. Oke. Lanjut.
E, Apa? E, A, B, C, D, Dodi. E, E. Oh, E. Oh ya. Oke. Lanjut, 8. Silakan buat sama buat kolom tanda tangan dosen seperti wah, banget besok dan dipakai cara instan setelah tabel. Kemudian buat tabel 2 kali 4. Kemudian ketik format nama dosen dan sebagainya seperti blok tabel langsung tanda tengah. Kemudian tabel besar, bonus dan no bonus. Bagaimana kolom tanda tangan dimudahkan? Jangan lupa follow untuk sekali pelajarannya. Wah, Caranya masih tadi. A, A. Berkomplot apa? Oh, tetet. Salah. Lanjut, 9. yang A. Kamu A. Itu 2, 3. Tetot. Oke. 10.
Yes. C. C. Teret. O. Lanjut. Nah, ini yang tadi apa tadi? Ada supposed to participle. O. D. D. Dodi. Mungkin ya. Tak klik loh. Oke. Nah, Nilaimu lagi 55 loh ini loh kalau dia mati loh. 12. Besok naik ujian malah ada waktu nih. A. A. Ah, dapat. Oke. 13.
Eh, B mungkin. Yang mana? B. B. Was found. Oke. 14. Yang E. Nah, A. Was questioned and have been brought. Talk. Oke. 9 soal. Lanjut. yang B. B. Kita cek. Wrong. Ayo. Hati-hati. D. Cold. B. B. Could answer. Oke. 17.
E. E. Mungkin. Had been stolen. Darat. Bos. Wah. Oh, ya. Berarti A. So, yang A should not be washed at all. Oke. 61. Again. A. 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 Darat. Every year million of trees. Kalau ini salah. Setiap tahun jutaan pohon titik-titik ditebang, artinya gitu. Kalau akan sudah ditebang, sudah dirobohkan, sorry. Dan titik-titik digunakan dalam membuat ini. C. Antara B dan C. Oh, Yang tepat A. Partial credit. Ini C secara nganu juga betul. Cuma masalahnya kita nggak usah pakai to be lagi. To be-nya cukup satu di depan. Dari mana kok jawabannya bisa B? Every year million of trees. Setiap tahun jutaan pohon itu ditebang. Berarti kalau ada kata seperti ini kan present toh. Kan ini berarti mengungkapkan kalau kejadian atau peristiwa ini fakta terjadi secara langsung. Berarti pakai jawaban yang present. Jawaban yang present antara B sama D. Kalau kita milih D nggak mungkin karena trees itu jamak. Maka jawabannya A. Tuh, oh, gitu. Dipahami pelan-pelan aja cepet-cepet. It titik-titik lately. Kalau subjeknya it berarti sudah jelas pakai yang mana, nggak mungkin pakai were atau are. Kebetulan di situ nggak ada. nah,
yang Apa jawabannya? A, Gusti Prabu. A. Oke, 2-1. Bila aku mencintai. E, Hey, to repair. Can you get somebody out? Oke, betul. Lagi. yang D. B. Have been rejected. Oke. Out. Nah, Oke, lanjut. I want to. I want to. A, A. kok Out. belum Itu belum nggak jawab. mungkin pakai being toh ya. Iya, aku belum jawab. Belum jawab. Belum. Ya, tak kira kamu bilang A gitu ya. Ya wes. Apa lagi jawabannya? Yang masih mikir. Nah, Tak kira wes bilang A. Lanjut wae lanjut ganti ini aja.
D, E. E. Was being repaired. 1, 2, 3. Terot. Wrong. Don't touch. Nah, ini penting Ki. Kalau ada kalimat don't touch, jangan pegang. Itu kan kamu mesti megangnya sekarang, nggak mungkin kemarin. Was being kan kemarin. Oh, Nah, jangan pegang kabel itu ketika itu sedang diperbaiki kan gitu toh. ya, Berarti apa? C. While it is being repaired. Nah, hati-hati kata kuncinya ini don't touch. oh ya, ya. Terus lanjut. Nah, ini gampang Ki. Bolak-balik keluar terus. Oh, C. C. Has been given. Yakin? Sebelum tak klik, tak hitungi ketiga, tak klik. 1, 2, 3. Wrong. Ketika saya tiba di sana, no lecture. Nggak ada kuliah. Oh, Ini dia mati. Arrive itu kan verb 2. Setelah when itu kan past tense. Berarti otomatis di sini kudunya kan apa? Past continuous. No lecture, tidak sedang, berarti dibuat pasif. Past continuous tapi dibuat pasif. Berarti apa? Was being given. Ya toh. Kan kudune oh was ya. giving. No lecture was giving. Tetapi karena ini materinya pasif, berarti no lecture was giving itu dibuat pasif. Jawabannya itu. Yo, kurang 9 menit. Dirampung.
The house door titik-titik open at night. Yo, aja jawab F ora ono. Ya. E. Apa jawabnya? E. E should not be left. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Oke. Nah, E beanbag. E. C apa E? E. E E. beanbag. Satu, dua, tiga. E. Tetot, E. salah. Harusnya apa? Pintar. Nah, yang mana? Nek mbok uruti ya kecekel. Tetot. Jawab A. Satu kali lagi. Sampai 30 ya, question 30. C. T had been finished. Satu, dua, tiga. Oke, ayo loh. 70 aja durung tekan lagi. Yo, kurang 2 soal.
C. It's been locked. Has been locked. C. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. And, B. B. And Are being met. 1, 2, 3. Oke. Tambah satu kali lagi bentuk 70. Yo. 69. Ben ora nanggung. Mosok mulai balik Kudus bijine 69. Satu lagi. Ben iso mulai Kudus dengan aman, nyaman, tentram. D. Apa? D. Bebek atau Dodi? Bebek. Bebek ada sekali. 1, 2, 3. Semoga 70. Tetot. Malah dikurangi bijimu. 67. Their business titik-titik over by last year. Ana kata last year loh ya. Kata kuncinya ini loh. Oh, jelas jawabannya apa berarti? Ya D, ya E. Wes pasten no. Ini jawaban paling terkecil. Nah, karena lainnya ini present kabeh. Nah, kita akhiri pertemuan kita. Nilaimu wis tak anggap 69. Nah, besok kita latihan lagi. Hari apa nanti nunggu informasi dari Mbak Talita. Gitu ya. Oke. Saya akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.